Hai teman-teman semuanya, maaf ya tadi sedang terkendala device. Ini udah ganti device, tapi insya Allah semoga lancar nanti sampai selesai. Halo Mas Niko, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah ini udah lancar Mas. Tadi kayaknya emang HP ku yang error ini Mas. Mohon maaf sekali ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah lancar ya, di sana udah jelas ya? Udah jelas-jelas banget Mas. Ah, Oke, siap, mungkin siap. bisa kita lanjutkan ya Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Oke, mohon izin untuk menjelaskan kembali ke teman-teman terkait dengan latar belakang Mas Niko. Jadi teman-teman semua, Mas Niko ini merupakan ketua umum dari PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok. Dan Mas Niko ini juga sedang mengemban pendidikan di Chongqing Medical University sebagai mahasiswa kedokteran umum. Dan Mas Niko juga merupakan awardee dari Chongqing Municipal Government Major Scholarship. Wah, keren banget ini Mas Tiko. Luar biasa ya, Mas ya. Mas Tiko sekarang lagi di mana nih, Mas? Aku lagi di Indonesia sekarang. Kebanyakan teman-teman yang di PPI Tiongkok, kita udah balik di Indonesia itu dari tahun lalu sebenarnya. Dari Januari sampai Februari 2020, itu udah di Indo, sampai sekarang juga masih nunggu ke kabar kapan boleh kembali ke Tiongkoknya, gitu. Eh, Soalnya waktu ini ya, Mas ya, waktu 2019 itu kan kalau di Tiongkok itu dari bulan Desember. Jadi kebijakan pemerintah di Tiongkok itu langsung gercep gitu ya, Mas ya, di Januarinya itu langsung memulangkan mahasiswa yang ada di sana gitu ya, Mas. Sebenarnya untuk pas bulan Januari itu belum ada wacana untuk pemulangan dulu waktu itu. Karena emang Oh, momennya iya, itu iya, iya. bertepatan sama liburan semester ganjil Hmm. yang juga bertepatan dengan Chinese Spring Festival atau Imlekan gitu kan. Kan kalau di sana kalau Mm-mm. Imlekan kayak lebarannya kalau di kita di sini gitu kan. Jadi emang libur Iya, heeh. panjang terus mudik kemana segala macam. Nah, saya sama beberapa teman waktu itu ya motivasi pulang ke Indonesia cuman untuk liburan aja awalnya gitu kan. Walaupun dari Desember itu udah ditemukan ada beritanya memang virus baru segala macam ini itu, tapi kita nggak mengira akan sebesar ini pada waktu itu gitu loh. Pemerintah Sarawak juga belum. Yang baru benar-benar memastikan bakal apa harus pulang itu pas di awal Februari. Jadi ada pengumuman dari Oh. setiap kampus yang ada di Tiongkok itu menghimbau ke semua mahasiswanya untuk pulang aja terlebih dahulu ke negara asalnya masing-masing karena ternyata virus baru yang ditemukan itu belum bisa dikendalikan pada waktu itu gitu Hmm. loh. Jadi di awal Mm-mm. Februari itu baru baru ada pemulangan massal katakanlah ya. Walaupun masih ada beberapa teman-teman yang memutuskan untuk stay di sana masih ada, tapi paling cuman 10%-nya lah dari total mahasiswa kita yang di sana. Yang mana 90% sekarang masih stay di Indonesia sampai sekarang ini gitu. Awalnya nggak ada niatan apa-apa nih, cuma liburan aja kan awalnya. Ya tapi ternyata Iya, liburannya di extend sampai sekarang. nggak nyangka juga ya Mas ya, bisa libur Iya, sepanjang ini. iya benar-benar. Berarti Mas Niko ini dari semenjak pulang yang tahun di 2020 itu belum sempat balik lagi ke Belum. Tiongkok ya Mas ya? Belum. Bahkan kampus juga Oh. udah menegaskan bagi mahasiswa yang sudah di di negaranya masing-masing, Mm-mm. jangan sekali-kali pernah nekat kembali ke sana sebelum diizinkan sama kampus. Karena emang waktu itu masing-masing kampus sudah kayak ada mini lockdown lah. Oh Apa iya area iya. kampus itu Heeh. ditutup semuanya. Jadi nggak ada yang bisa masuk keluar awal-awalnya dulu itu. Dan sekarang pun juga bordernya dari imigrasi Tiongkok pun juga masih belum mengizinkan warga negara asing untuk masuk ke wilayah mereka. Utamanya yang berstatus pelajar, turis, itu masih belum. Tapi kalau untuk yang berstatus visa bisnis tertentu, itu diperbolehkan ke sana sudah gitu. Tapi untuk kita-kita ini, yang mahasiswa, masih belum tahu kapan boleh kembalinya, belum dapat arahan juga. Oh, berarti memang belum ada pemberitahuan lebih lanjut ya Mas ya, kapan Belum, bisa kembali ke Tiongkok. belum, Oke. belum, belum. Lalu di sana perkembangan COVID untuk sekarang itu gimana ya Mas? Apa semakin parah atau gimana? Sebenarnya dari bulan apa itu ya, November 2020 kalau nggak salah. Itu Oktober atau November 2020 itu untuk lockdown segala macam sebenarnya udah dibuka di sana. Jadi orang-orang juga udah beraktivitas secara normal aja dari akhir tahun Hmm. 2020.
Walaupun sempat di bulan Desember atau bulan Januari 2021 itu sempat ada imported case baru sekitar ya Oh iya. belasan, paling mentok 20-an case baru di beberapa provinsi itu mereka langsung lockdown lagi, langsung tutup lagi. Tapi sekarang udah mulai stabil lagi, dibuka lagi dan aktivitasnya pun juga sudah beraktivitas normal sebenarnya. Aku juga ada sering komunikasi sama teman-teman PPI yang masih ada di sana gitu kan, kondisi di sana gimana. Menurut mereka di sepengetahuan mereka di daerahnya masing-masing itu udah normal lagi sebenarnya. Eh, Oh iya, iya. Transportasi ada, aktivitas publik ada, orang bekerja ya juga sudah ada, gitu kan. Walaupun tetap pakai masker kemana-mana gitu ya. Tapi udah Mm-mm. cukup terkendali sebenarnya. Sekarang kan fokusnya sudah bukan untuk penanganan pandeminya lagi kalau di sana, tapi fokus untuk vaksinasi ke Vaksinnya, iya. masyarakatnya yang di sana itu gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin nih, Mas ya. Kalau misal Mhm. di Tiongkok atau di Cina itu vaksinnya pakai vaksin apa nih, Mas? Sepengetahuanku yang dipakai ke orang lokal sana itu Sinopharm. Kan kita ada beberapa vaksin ya. Yang kita tahu untuk yang dari Mm, Tiongkok yang sering didengar di media Sinovac dan Sinopharm gitu kan. mm, Untuk yang dipakai di domestik mereka, setahu itu vaksin yang mereknya Sinopharm dari Sinovac vaksinnya. mm. Untuk yang Sinovac itu memang diperuntukkan untuk ke negara-negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok termasuk Indonesia. Tapi di Indo pun juga dosis Sinovac kan juga udah mulai habis ya kalau nggak salah sekarang itu dan entah bulan depan mungkin April atau Mei katanya bakal ada pengiriman baru lagi untuk vaksin Sinopharm itu. Jadi mereka untuk yang di internet Tiongkok domestik pakai Sinopharm di setahu dari bulan Januari itu mereka mulai vaksinasi. Oh ya, terus terkait dengan vaksinasinya, kalau misal di Indonesia itu kan ada tahap-tahapnya ya, Mas ya, kayak yang paling diutamakan itu adalah tenaga medis terlebih dahulu, lalu pekerja-pekerja. Nah, Betul kalau betul. di Tiongkok itu sistem pemberian vaksin kepada masyarakatnya seperti apa ya, Mas? Sebenarnya sama, ada klaster-klaster masyarakat tertentu yang didahulukan Hmm. gitu. Di akhir tahun 2020 itu vaksin yang pertama kali siap udah jadi itu disuntikan atau diberikan kepada militer dulu. Kalau jadi yang aku baca di berita di sana ya, ke Hmm. militer dulu yang di sana. Setelah dari militer sudah, kemudian baru ke tenaga kesehatan gitu. Kemudian klaster-klaster yang lain juga sudah mulai apa namanya vaksinasi juga sekarang dan sekarang pun juga sepertinya sudah mulai merambah ke masyarakat sipil harusnya di sana. Jadi kayak memang Hmm. memang hampir keseluruhan di masing-masing daerah pun juga sudah secara masif. Jadi mereka bikin di setiap daerah itu, utama di Beijing di kota-kota gede, Hmm. itu kayak posko vaksinnya masing-masing. Jadi masyarakat siapa yang emang membutuhkan bisa langsung ya, mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin di situ juga gitu. Tapi yang pertama kali klaster pertama kali yang divaksin itu sepengetahuanku itu dari militer dulu, baru habis itu tenaga kesehatan kalau bisa. Oh, ya, 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 baik-baik, Mas. Oke, semoga nanti vaksinasi di sana juga berjalan dengan lancar, di Indonesia juga lancar, dan Mas Amin. Niko juga bisa segera kembali ke Tiongkok dan Amin. melanjutkan pendidikan dokternya di sana. Nah, Amin. Terima kasih. ngomong-ngomong terkait perkuliahan nih, Mas nih. Hmm? Mas Niko tuh di sana ada kesulitan nggak sih, Mas? Kalau pertama kali nih kan Mas Niko pasti awal-awal tahun pertama, tahun kedua tuh kuliah di sana, Mas Niko ada kesulitan nggak sih? Oh, pasti ada. Aku nggak bilang nggak ada ya. Ya pasti kesulitan utama dari nggak cuma aku sebenarnya, tapi semua mahasiswa baru yang ke Tiongkok Iya. itu ada tiga kesulitan utama pastinya. Yang pertama bahasa. Ini nggak dipungkiri lah udahlah. Namanya ke Hmm, wilayah baru, apalagi ya posisinya kita iya. belum pernah ke sana sebelumnya gitu kan. Bener-bener fresh banget baru pertama ke sana bahasa itu pasti jadi momok utama. Meskipun sempat belajar Iya. waktu itu sekitar 10 bulan lah bahasa Mandarin, tapi kan tetap yang ngajar kita di sini kan pakai bahasa Mandarin formal, Mm-mm. pakai aksen Indonesia, logat Indonesia, ya kan? Kalau misalkan diajari di Jawa Oh ya pakai iya. logat Jawa juga gitu kan. Masih Heeh. oke di kuping kita. Tapi pas pertama kali nyampe sana, nyoba ngobrol sama orang penjual buah lah yang ada di sana waktu itu ya, nggak ngerti sama sekali logatnya udah pakai logat. Soalnya kan di sana itu banyak-banyak bahasa. Soalnya kayak Indo kan ada ratusan bahasa disatukan oleh bahasa Indonesia. Kalau di sana itu ada Iya. sekitar 50-an lebih bahasa daerah disatukan pakai bahasa Mandarin. Itu bahasa pemersatu mereka. Tapi di Mm-mm. tiap-tiap daerah ada aja yang tetap pakai logat daerah mereka. Itu jauh lebih susah. Belum lagi Oh, ngomongnya iya, cepet iya. banget gitu kan. Jadi aku pertama kali banget dia ngomong apa gitu. Awal-awal gitu susahnya di situ waktu itu dengerin listeningnya tantangannya Heeh. pertama di situ tapi setelah beberapa bulan 3 bulan 4 bulan di sana
sering komunikasi intens sama orang sana. Ya paling nggak 1 semester awal lah untuk Mm-mm. adaptasi itu cukup gitu loh. Jadi udah mulai bisa ya paling nggak udah bisa pesan makan, bisa nanya jalan gitu kan, bisa ngapa-ngapain, ngobrol santai kayak gini juga udah mulai Mm-mm. bisa, itu enak. Yang kedua, makanan itu pasti. Apalagi kan kita juga butuhnya memang makanan-makanan halal gitu kan katakan. Untungnya Iya. di kampus ada warung halalnya, restoran halalnya ada. Jadi Hmm. di sana itu ada satu suku, namanya suku Hui, biasanya mendiami kota Lanzhou. Nah, mereka itu di setiap kota itu kayak semacam franchise dalam lama-lama kalau aku ngelihatnya itu. Mm-mm. Mesti bikin restoran halal di situ. Namanya Lanzhou Lamian. Jadi kalau teman-teman ke sana ada kata-kata Lanzhou Lamian itu udah pasti yang bikin orang suku Hui dan yang itu pasti ya, itu memang restoran halalnya di situ. Di kampusku Hmm. ada. Jadi awal-awal datang ya makan di situ gitu kan. Terus kadang kalau ketika udah pindah ke apartemen bareng sama teman-teman, ya sekali juga masak akhirnya untuk meyakinkan kita. Lama-lama kita juga udah tahu, oh mana nih makanan yang boleh dimakan, mana nih yang belum, mana nih yang itu. Karena pertama kali nyampe sana pun ketika ke kantin umum yang di sana, kita nggak tahu kan dagingnya udah dicincang semua, udah dimasak semua. Kita nggak tahu mana yang aman dimakan, mana yang enggak. Itu Iya, adaptasi pertama tantangannya di benar-benar. situ. Ya nggak jarang juga teman-teman yang lain pun juga, aku juga termasuk sempat kena ranjau juga waktu itu karena nggak tahu kita mau makan apa gitu kan. Asal milih ternyata nggak aman. Wah ini kan, so, ada yang seperti itu. Terus masalah yang ketiga ya kebiasaan sebenarnya. Kalau kebiasaan orang sana kan ya cukup berbeda dari orang Indo. Kayak contoh misalkan di sana tiap saat dari pagi, siang, sore, malam itu selalu kelihatan orang-orang lokal di sana itu bawa buku, baca buku, Hmm. ngapalin pelajaran kah, entah itu belajar kah, entah itu waktunya ujian, waktunya nggak ujian, waktunya istirahat, waktunya apa. Selalu ada orang yang baca buku gitu di sana. Jadi kita awalnya kagetnya di situ. Orang sini gila juga ya belajarnya gitu kan. Kalau kita kan belajar ya secukupnya gitu kan, kadang ya Iya. SKS, kadang kan gitu kan. Kalau itu biasa gitulah Bener nasib banget bangsa ya. gitu. Kalau di sana enggak, malah saya nggak kenal deh sistem SKS itu apa. Kayak tiap saat mereka ada aja belajarnya gitu loh. Jadi ya menyesuaikannya cukup cukup ya tantangan sih. Walaupun sebenarnya aku kelas internasional sama anak ya foreigner yang lain. Tapi tetap ketika pertama kali nyampe sana ngelihat gaya komunikasi orang sana, gaya hidup, gaya belajar, kita ya takjub gitu, terheran-heran sampai ini kita orang Indo kayaknya sedoyan-doyannya baca buku nggak sampai segitunya deh gitu kan. Sampai Hmm. di lapangan lapangan sekolah, lapangan kampus gitu ya, Mm-mm. yang biasanya orang olahraga atau apa itu ada juga orang yang masih baca buku sambil jalan keliling lapangan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya cukup di tingkat rajinnya jauh melebihi kita sebenarnya gitu. Itu tantangan tantangan yang biasa ada sih di setiap kali semua mahasiswa baru selalu ngeluhnya ke kita, ke senior senior selalu gitu, kak ini kok kayak gini ya makanannya ya, kak ini kok mereka gini ya, kak ini kok mereka gini ya. Gue bilang ya welcome to China, gue bilang kayak gitulah emang. Iya. Berarti memang sempat kultur shock juga ya Mas ya di sana ya. Banget Terkait dengan yang banget, dan budaya literasi di sana itu memang setinggi itu ya berarti ya Mas ya. bener Kalau di bener. Indonesia kan jarang gitu kan kita lihat mungkin di MRT atau di eh, tempat-tempat umum yang lain itu jarang orang untuk baca buku. Tapi kalau di sana memang sebanyak itu orang untuk baca buku ya berarti Mas. Iya Ah, jadi ini masyarakat aktivitas eh, normal di sana itu malah. ini nih yang perlu dicontoh dari orang-orang di Tiongkok atau di Cina yang sering banget baca buku untuk menambah ilmu ya Mas ya. Nah terkait dengan bahasa tadi nih Mas, itu berarti Mas Niko pada waktu kuliah itu apakah juga menggunakan bahasa Mandarin atau tetap pakai bahasa Inggris ya Mas? Oh enggak, untuk kuliahku pakai bahasa Inggris tetap. Tapi Mm-mm. di setiap semester itu selalu ada pembelajaran bahasa Mandarin untuk kita. Kan juga enggak semua mahasiswa asing yang ke sana itu sudah punya basic bahasa Mandarin. Ada yang sudah belajar Mm-mm. 3 bulan, ada yang kayak aku belajar 10 bulan, ada malah yang belajar dari kecil. Tapi kan itu tergantung pribadinya masing-masing. Tapi Iya mayoritas itu betul. datang ke sana nggak ngerti apa-apa gitu kan. Asumsinya ya bahasa Inggris cukup. Aku juga asumsinya Iya. gitu. Ya sempat bisa bahasa Mandarin karena inisiatif sendiri aja gitu kan. Mm. Tapi asumsiku ya bisa lah orang sana bahasa Inggris harusnya gitu kan. Sama kayak orang Indo lah. Ternyata ketika nyampe ke sana gak ada yang bisa bahasa Inggris. Malah lebih Itu ya berarti lebih susahnya mending di sana. lebih mending di Indo kalau untuk bahasa Inggrisnya gitu loh. Jarang banget orang sana bahasa Inggris. Karena pembelajaran bahasa Inggris kalau di sana itu paling awal itu dimulai Mm. SMA. Bahkan ada yang baru mulai kuliah. Kalau kita kan Oh dari SD bahkan sampai TK udah iya, diajarin kan bahasa heeh. Inggris kan. Iya Kalau benar di sana Mas. enggak.
Jadi hanya orang-orang tertentu aja di wilayah tertentu, kayak di wilayah kampus Mm-mm. aja ya paling 10-20% mahasiswanya bisa bahasa Inggris, sisanya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya tetap pembelajaran bahasa Mandarin diperlukan gitu loh. Jadi setiap semester pun juga selalu ada pembelajaran bahasa Mandarin di semester-semester awal. Aku sama teman-teman juga akhirnya ngakalin ikut semacam UKM lah di sana. Ada Mm-mm. macam-macam, ada yang ikut basket, ada yang ikut wushu, ada yang ikut klub suling, ada yang ikut apa. Ya fungsi utamanya untuk mencoba komunikasi sama masyarakat yang di sana, sama mahasiswa lokal yang di sana, buat ngelatih Mandarin kita juga gitu loh. Dan ternyata orang sana pun juga butuh kita untuk ngelatih bahasa Inggris bahasa Mandarin, tapi nggak ada partner ngobrol. Akhirnya ya udah tektokannya di situ gitu. Oke, Mas Niko. Nah, berarti memang kesulitan di sana itu terkait dengan bahasa ya, Mas, untuk awal-awal. Cuma nanti untuk kedepannya memang harus ikut kegiatan-kegiatan ataupun berbaur dengan masyarakat sana supaya bahasa Mandarinnya juga lumayan lancar gitu ya, Mas ya. Biar bisa Betul, memudahkan kehidupan di sana juga. betul, betul. Nah, oke, ngomong-ngomong terkait dengan kuliah Mas Niko nih di Tiongkok, Mas Niko kan juga dapat beasiswa kan ya Mas ya. Nah itu Mas Niko dapat beasiswa yang Chongqing Municipal itu gimana sih Mas ceritanya awalnya kok Mas Niko bisa dapat beasiswa itu Mas? Jadi sebenarnya untuk skema aku pendaftaran beasiswa secara umum ya, entah itu yang Chinese Government Scholarship, entah itu yang Municipal Major Scholarship ataupun beasiswa yang lain, itu bisa melalui beberapa instansi yang sebenarnya kantor perwakilannya juga ada di Indonesia, entah itu kedutaan ataupun beberapa konsultan pendidikan yang ada di Indonesia pun juga biasanya menyediakan informasi seperti itu. Jadi aku daftar melalui mereka gitu kan, menyediakan berkas-berkasnya. Jadi daftar sepaket, daftar kuliah sama daftar beasiswanya juga sekalian Oh gitu. iya iya iya. Berkas-berkasnya kita serahkan ke mereka, nanti mereka yang akan menyampaikan ke pihak kampus gitu. Sambil nanti kita tunggu kabar bagaimana keputusannya. Biasanya itu pendaftaran itu dibuka itu dari bulan Januari Februari lah, Maret juga ada, sampai nanti pengumuman itu biasanya di bulan Juli atau bulan Agustus paling lambat itu udah keluar LOE-nya, Letter of Admission-nya atau admission notice-nya. Nah itu kalau misalkan beasiswanya keterima nanti akan sekalian sepaket pengumuman admission notice dari kampus dan juga pengumuman beasiswa di kampus itu. Atau kalau cuma kampusnya aja yang diterima beasiswanya nggak, biasa dikasih admission notice saja. Itu biasanya seperti itu. Itu di semua skema beasiswa seperti itu. Ada beberapa skema beasiswa yang mengharuskan daftar di website kampusnya. Itu ada di beberapa kampus, kebijakannya memang berbeda-beda. Tergantung nanti teman-teman mau ke kampus mana, coba dicek kebijakan kampusnya nanti apakah cukup mengirimkan berkas ke website atau ke beberapa kantor perwakilan yang ada di Indonesia ataupun beberapa konsultan pendidikan yang di Indonesia, atau perlu mengirimkan berkas mereka teman-teman diupload ke website kampus. Itu tiap-tiap kampus memang punya kebijakannya masing-masing. Oke, teman-teman mungkin tadi bisa dicatat ya apa yang sudah dibicarakan oleh Mas Niko terkait dengan beasiswa yang didapatkan oleh Mas Niko. Nah, lalu terkait dengan tahapan-tahapannya ya Mas ya kayak harus yang pertama harus seperti apa, lalu untuk persyaratan-persyaratannya itu gimana? Itu gimana ya Mas ya? Hmm. Untuk syarat administratif yang pasti ijazah dan Mm-mm. transkrip nilai. Ini kalau Mm-mm. misalkan dalam bahasa Indonesia perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, penerjemah tersumpah. Yang kedua, surat rekomendasi. Bagi teman-teman yang di sini mungkin untuk yang daftar S2, S3 nanti itu perlu mendapatkan surat rekomendasi dari 2 orang profesor kampus teman-teman. Kalau misalkan daftar S1 ya dapat surat rekomendasi dari mungkin kepala sekolah atau guru sekolahnya, guru SMA-nya. Terus kemudian ada study plan. Yang penting sebenarnya di sini rencana studi. Kita mau, satu, perkenalan diri kita siapa, yang kedua kita mau ngapain nanti di sana, rencananya apa dan kenapa memilih negara Tiongkok. Di antara semua negara kan banyak. Mm-mm. Kalau ngomong PPI kita ada 60 PPI negara gitu kan. Nah, tapi kenapa kok Iya. milih Tiongkok? Pasti kan ada alasan spesifik. Kenapa Mm-mm. kok pilih jurusan itu juga? Pasti kan ada alasan spesifik. Why-nya diperkuat dulu. Terus kemudian rencana ketika akan studi di sana, selama studi di sana itu apa? Gitu rencananya. Mau ngapain aja? Mau meneliti tentang apa? Mau mempelajari apa? Itu perlu dicantumkan juga. Sama rencana ketika setelah selesai lulus. Nanti dari sana rencananya mau ngapain?
mau bergerak di bidang apa, apakah mau lanjut S2 kah, atau mau kembali ke Indonesia bikin apakah, segala macam. Itu juga perlu dicantumkan di dalam study plan ini, gitu. Kemudian medical check up itu perlu, itu biasanya dari mereka ada formulir medical check up khususnya, full Mm-mm. body, itu bisa di-download dulu formnya, terus diserahkan ke rumah sakit, bilang ke yang di dokter rumah sakitnya, saya mau medical check up semua item yang di sini, gitu. Nanti mereka yang bantu. Terus kemudian untuk yang tahun ini, khusus baru untuk yang per tahun ini, itu dibutuhkan SKCK. Nah, SKCK-nya itu untuk studi ke luar negeri, keperluan ke luar negeri, itu bisa dikeluarkan di Mabes Polri atau Polda setempat. Itu untuk keperluan yang ke luar negeri. Kalau yang Polres, apalagi Polsek, nggak bisa untuk ini. Gitu. Terus apa lagi ya? Kurang lebih secara garis besar itu. Kalau teman-teman nanti melampirkan ada sertifikasi bahasa, misalkan nanti teman-teman mendaftarkan ke perkuliahan yang berbahasa Inggris gitu misalkan, tetap perlu melampirkan sertifikasi TOEFL atau IELTS. Kalau teman-teman mendaftarkan perkuliahan yang berbahasa Mandarin, tetap perlu melampirkan apa itu namanya tes HSK, Hanyu Shui Binghause. HSK itu kayak TOEFL-nya bahasa Mandarin. Minimal HSK Hmm. level 4 yang dibutuhkan. Kan HSK ada level 1 paling rendah sama level 6 paling tinggi. Minimal untuk perkuliahan itu biasanya dibutuhkan level 4 atau ada beberapa kampus yang mensyaratkan level 5 bahkan. Terus itu sih yang perlu dipersiapkan, Oh. dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya, itu nanti semua dikumpulkan ke kalau misalkan teman-teman daftar langsung ke kampusnya, dikumpulkan ke kampusnya, entah upload website atau kirim secara fisik ke kampus. Kalau teman-teman mendaftarkan lewat kedutaan Tiongkok yang di Jakarta, dikirim ke kedutaan Tiongkok yang di Jakarta, kayak gitu. Lalu untuk beasiswanya itu apakah ada kayak tesnya gitu ya, Mas? Mungkin tes pengetahuan atau yang lainnya? Itu tergantung dari kampusnya malah. Kalau kayak di kampus di Hmm. Binting itu yang top itu ada Peking sama Tsinghua, itu biasanya mereka ada tes. Kayak tes pengetahuan secara saintifik gitu kan, IPA, matematika gitu ada, sama interview. Beberapa kampus yang lain itu nggak ada tes, tapi khusus untuk interview aja itu ada. Ada kampus yang bahkan nggak ada tes sama sekali gitu. Jadi cuma kirim berkas, lihat lengkap atau enggak, oke atau enggak. Kalau oke, masuk, tinggal nunggu kabar. Itu ada juga. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing kampus biasanya. Syaratnya pun juga syarat umumnya seperti itu. Tapi ada beberapa kampus yang ada persyaratan khusus. Kayak setahuku kayak di Zhejiang University itu mereka ada, aku lihat di website mereka, itu ada wajib Mm-mm. melampirkan tes GRE, hasil tes GRE itu Mm-mm. juga perlu, atau di beberapa kamu juga ada beberapa yang spesifik gitu. Tapi untuk interview atau tes segala macam, mayoritas 85, aku bisa bilang 85% kampus yang di Tiongkok itu jarang, nggak ada tes lain selain seleksi berkas administratif aja sambil kita nunggu kabar dari mereka. Sebenarnya akan jauh lebih memungkinkan atau akan jauh lebih enak kalau kita juga sudah berkorespondensi sama profesor di kampus tujuan kita. Jadi sekaligus Oh juga iya iya. bisa dibantu untuk mengamankan Mm-mm. berkas-berkas kita ketika kita daftar ke sana gitu kan. Iya. Itu bisa. Mm. Oke, berarti memang untuk tahapan-tahapan dan persyaratannya memang sebagian besar itu memang kurang lebih sama ya, Mas ya, berarti ya, Mas ya. Sama, betul. Hmm. Oke, lalu untuk beasiswa itu di Tiongkok itu selain yang Mas Niko dapat itu, apakah ada beasiswa-beasiswa lain yang Mas yang bisa mungkin teman-teman untuk mendaftar? Mungkin Ada untuk S1 atau S2? banyak malah. Yang mayoritas teman-teman itu biasanya daftar lewat Chinese Government Scholarship atau CGS. Hmm. Itu beasiswa dari pemerintah pusat di Tiongkok. Beasiswa full. Dari uang kuliah, uang asrama, sampai per bulan juga dapat uang saku. Itu untuk jenjang S1, S2, bahkan sampai S3. Dengan nominal uang saku yang berbeda-beda. Ada di kampus di Sun Yat-sen University, itu ada namanya Belt and Road Scholarship. Itu emang beasiswa universitas yang diberikan oleh kampus itu aja, untuk mahasiswa kampus itu. Tapi ini Hmm. untuk eh, jenjang S1. Kemudian di beasiswa pemerintah provinsi, itu biasanya ada, kalau beasiswa aku kan beasiswa pemerintah provinsi. Itu skemanya Hmm. juga tergantung dari masing-masing provinsi kebijakannya seperti apa. Oke. Kemudian masing-masing kampus itu juga biasanya ada memberikan beasiswa, tapi ini lebih untuk yang sudah bersatu sebagai mahasiswa di kampus itu. Jadi kita udah setahun belajar di sana, kita mengajukan
beasiswa. Tapi biasanya beasiswanya pun juga berupa potongan dana kuliah, potongan uang kuliah, macam-macam. Oke. Mayoritas teman-teman ambil Chinese Government Scholarship karena paling enak. Full scholarship itu soalnya. Iya, heeh, benar Mas. Berarti teman-teman mungkin tadi beasiswa-beasiswa yang sudah disebutkan oleh Mas Niko itu bisa dicatat dan teman-teman bisa mempersiapkan mulai dari sekarang seperti pelatihan TOEFL dan lain-lain dan berkas-berkas yang lainnya supaya nanti ketika pendaftaran itu dibuka teman-teman sudah siap semuanya seperti itu. Nah, terus terkait dengan perkuliahan di sana dan beasiswa nih Mas. Nah, Mas Niko kan ketua umum dari PPI Tiongkok ya Mas ya. Nah, kalau terkait dengan peran PPI itu sendiri dalam perkuliahan dan kehidupan di sana itu seperti apa, Mas? Iya, sebenarnya teman PPI, khususnya di PPI Tiongkok itu didirikan awalnya memang satu untuk sebagai wadah komunikasi bagi setiap pelajar Indonesia yang ada di situ. Karena kan namanya kita ada di negeri perantauan ya, di negeri Iya. orang, kan kita nggak, awalnya juga mungkin kenal teman-teman nggak kenal siapa-siapa. Aku juga pertama kali datang ke sana pun juga nggak kenal siapa-siapa sama sekali, Mm-mm. bahasa saya juga nggak tahu. Benar-benar kecemplung di wilayah yang baru banget dan yang membantu untuk adaptasi awal supaya nggak terlalu kesulitan gitu kan. Kan tantangan utamanya ada di adaptasi awal kita. Itu ya Mm-mm. teman-teman PPI pada waktu itu senior-senior yang tergabung di dalam PPI gitu kan. Jadi kita berfungsi untuk sebagai wadah komunikasi lah bagi teman-teman pelajar Indonesia di Tiongkok, entah itu di satu kota atau bahkan di antar kota juga. Di samping itu juga kita membantu teman-teman yang mungkin ada permasalahan, entah itu biasanya itu sering kayak ada permasalahan sama kampusnya, kita coba hubungkan, kita bantu hubungkan dengan atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Beijing, entah itu jadwal kuliah kah, atau entah itu ada kendala tentang beasiswanya kah, atau ada apapun, kita juga biasa support ke teman-teman di situ. Bahkan di tahun 2017 itu sempat ada kasusnya teman-teman itu di uh, aku lupa di dekat Kuilin, kalau nggak salah di daerah Kuilin juga kalau nggak salah itu teman-teman ada kuliah sambil magang, tapi ternyata banyakkan kerjanya daripada kuliahnya. Itu teman-teman ngelapor ke PPI karena mereka merasa ya aku kesini untuk kuliah bukan untuk bekerja gitu kan. Ada miskomunikasi dengan agensi mereka pada waktu itu. Akhirnya kita juga yang bantu mediasi teman-teman dan juga bantu mengarahkan ke KBRI Beijing pada waktu itu solusinya kira-kira yang terbaik seperti apa. Terus kemudian kita ada sebenarnya fokus utama di PPI Tiongkok dari tahun depan dan akan diperkuat lagi, sedang diperkuat lagi di tahun ini, itu gimana caranya supaya teman-teman selama berkuliah di Tiongkok itu ada wadah bagi teman-teman untuk berkreasi, berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan keminatannya masing-masing. Kan yang kuliah di sana itu macam-macam orangnya, banyak keminatannya, macam-macam fokus studinya mau kemana, kemudian mau meneliti apa, mau mempelajari apa, kita menyediakan di situ di WPI Tiongkok ini. Jadi gimana caranya supaya teman-teman nggak cuma mendapatkan ilmu secara formal di kampus, tapi juga bisa mempraktekkan apa yang teman-teman dapatkan itu di kehidupan sehari-hari melalui program-program, melalui proyek-proyek yang dilakukan bareng-bareng dengan teman-teman PPI se-Tiongkok. Entah itu yang di kampusnya, di cabang atau kotanya, bahkan sampai nasional PPI Tiongkok. Fokus utama kita itu gimana caranya supaya teman-teman ada wadah untuk saling berkomunikasi, saling berjejaring, saling bantu kalau misalkan ada kesulitan, kan, dan juga saling kolaborasi dan sinergi untuk menghasilkan karya-karya bareng lah. Jadi ketika balik ke Indo juga ketika ditanyakan dapat apa kuliah di Cina, gitu, dapat apa kuliah di Tiongkok, ya nggak kosong gitu aja. Kita ada yang bisa kita sampaikan, ada kenangannya, ada legacy yang kita hasilkan dari selama kita berkuliah di Tiongkok itu. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi memang PPI di seluruh dunia bahkan itu juga pasti memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang sedang berada di negara mereka mengemban pendidikan seperti itu. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika kalian berkuliah di luar negeri, pasti di sana itu banyak mahasiswa dari Indonesia juga yang akan membantu kalian, terutama mahasiswa-mahasiswa dari yang ikut di dalam PPI seperti itu. Bener ya Mas Tiko ya? Berarti ya? Betul, betul banget. Oke, teman-teman, karena waktunya terbatas, ini aku buka sesi pertanyaan ya, teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan drop question kalian ke kolom Q&A.
Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Wah, ini udah ada yang bertanya nih, Mas. Oke. Dari Syapus. Mas Niko S2 kah? Lalu jurusan apa? Oh, enggak, aku masih S1. S1 jurusan kedokteran umum MBBS. Jadi untuk di sana kan untuk kedokteran umum itu total butuh 6 tahun untuk berkuliah. 5 tahun di kampus, 1 tahunnya terakhir nanti fokus di rumah sakit gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya, Mas ya. Oke. Adalah dari Syapus juga nih, Mas. Nah, bisakah share pengalaman atau budgeting saat pertama kali ke Cina? Nah, bisa habis berapa nih, Mas, dan untuk apa saja? Iya, iya. Ini menarik. Aku soalnya lagi jadi flashback pertama kali nyampe ke sana, baru masalah paling utama di sana itu pas pegang duit sana kan rasanya beda ya dengan Indo ya. Mm-mm. Karena kursnya beda gitu kan. Di sana pegang uang 100 yuan, 100 kuai. Kita bilangnya kuai kan, 100 kuai gitu misalkan. Mm-mm. Kalau di Indo itu dikurskan udah 200.000 rupiah. Ini aku juga curhat ke seniorku pada waktu itu karena ketika di sana menghabiskan uang kayak 10 kuai, 20 kuai itu awalnya kok kayak enteng-enteng aja ya. Mungkin karena angkanya Mm-mm. kecil kan ya. Tapi kalau dikurskan di Iya. Indo itu 20.000, 40.000 gitu kan. Kan kayak gede. Ya, kita spend duit segitu di Indo juga masih pikir-pikir kadang gitu kan. Tapi kalau di sana enak-enak aja gitu loh. Jadi sempat ada kalanya ketika pertama kali di sana, pertama kali adaptasi di sana, ya bokek-bokek gitu ya ada awalnya gitu kan. Karena masih belum terbiasa untuk ngatur keuangan apalagi dengan kurs yang berbeda itu gitu kan. Tapi secara keseluruhan kalau biaya hidup yang ada di sana itu malah sama, kurang lebih sama kayak di Indo apalagi kalau kita hidup di kota gede kayak di Jakarta, Surabaya. Itu sama sebenarnya. Ya cari makanan yang murah di kantin dapat 10.000, 15.000 itu udah dapat kok nasi, ada lauk segala macam itu dapat. Ini aku ngomong dalam bentuk kurs rupiah aja ya. Tapi kalau misalkan di luaran ya makanan 20.000, 30.000 atau 40.000 itu ya ada dapat juga gitu kan. Aku biasanya ketika dapat kiriman atau dapat fresh dana gitu ya, itu udah dipilah mana yang emang paling gak aku bagi dua, mana yang aku tabung jangka panjang, mana yang emang aku pakai buat keperluan sehari-hari. Bahkan sampai punya bank, dua bank. Satu nama banknya ICBC, satu nama banknya China Construction. Jadi untuk dana tabungan biasanya aku taruh di ICBC waktu itu. Jadi langsung bagi dua, misalkan sebulan dapat 3 juta, misalkan ya dapat 3 juta. Langsung dibagi, 1,5 jutanya aku taruh di ICBC untuk dana tabungan jangka panjang, 1,5 jutanya aku pakai untuk keseharian sehari-hari selama di sana. Mau nggak mau, cukup nggak cukup, harus cukup ini pokoknya. Jadi emang ngaturnya seirit dan efisien mungkin lah gimana. Jadi aku nganggapnya ya cuman punya dana 1,5 juta aja misalkan untuk dipakai selama sehari-hari di sana. Jadi kan mau mau jajan sembarangan ya masih mikir, mau beli yang nggak perlu juga masih mikir gitu kan. Karena kalau misalkan mau dua tiga seluruhnya itu ditaruh kan kita juga kadang suka ya kalap ya. Apalagi di sana dia Iya, benar-benar. paling bikin kalap rawannya itu di sana cashless. Jadi udah jarang orang itu pegang duit fisik itu jarang. Oh, Pakai kalau iya, nggak iya. WeChat Pay, namanya Alipay. Itu udah marak di sana. Bahkan kalau kita ke pasar kan beli sayur, beli apa, itu tinggal scan QR code aja, langsung kepotong dari debit kita, dari apa kumpulan kita. Jadi ngabisin duit sebenarnya relatif lebih gampang jadinya, karena kita nggak pegang duit kan. Kalau Iya, fisik itu heeh, ya benar. masih hitung, oh sisa 100.000, sisa 200.000, Iya, benar banget. kan gitu. Tapi di sana enggak cashless gitu, jadi tinggal nggak kerasa scan 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 scan, scan tinggal segini, scan scan tinggal segini. Jadi kalau nggak dipisah dari awal duitnya itu susah gitu loh, bakal bakal Hmm. boros banget gitu. Jadi aku bisa dulu untuk yang tabungan jangka panjang barangkali butuh, karena kan teman-teman aku aktif di PPI dari 2015 itu setiap Mm-mm. tahunnya selalu ada agenda kongres segala macam. Jadi ya nabungnya untuk supaya bisa datang ke kongres gitu kan, supaya bisa ikut kegiatan yang lain. Jadi fokus tabungannya di situ sebenarnya. Nah, separuhnya lagi emang dipakai buat kegiatan sehari-hari, buat makan, buat belanja, buat keperluan apa kayak mau mau iseng katakanlah shopping dikit lah, beli sepatu, beli apa ya Mm-mm. ada. Ya diatur dari sisa uang yang tadi itu aja. Nggak pernah aku nyoba sentuh yang tabungan jangka panjang. Karena itu juga memuat di situ ada komponen kalau misalkan amit-amit sakit gimana. Nanti juga ada
komponen untuk tiket pulang kembali ke Indonesia. Setahun sekali kan juga pasti butuh pulang gitu kan ke Indonesia nanti setiap liburan panjang. Atau kalau misalkan butuh jalan-jalan nanti gimana, butuh ikut kegiatan PPI gimana. Jadi itu emang nggak pernah aku apa-apakan gitu. Jadi yang aku lakukan akhirnya waktu itu di situ. Sempat ada kalanya itu waktu itu yang tersisa di rekening bank itu cuman ya cukup buat jaga gawang lah istilahnya gitu kan. Itu sempat sempat kayak gitu. Untungnya kayak ngandelin recehan-recehan itu juga masih ada sambil nunggu kiriman itu ya ada. Itu karena 1-2 bulan pertama tuh yang kayak gitu. Karena belum terbiasa megang duit asing lagi duitnya gitu kan. Kayak tadi itu 100. Kayaknya ya udah enteng 100 padahal 200.000. Nilainya 2 kali lipat dari Iya, kurs rupiah. Jadi kurs nggak berasa Indonesia, iya. habisnya. Oke, jadi memang harus pinter-pinter untuk ngolah uang di sana ya Mas. Bisa dengan tips-tips yang sudah diberikan sama Mas Niko tadi supaya nggak boros dan nggak tiba-tiba, lah uangku kok tinggal segini, gitu. Ntar bingung di Betul, akhir bulan. Ya. betul. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Boleh, boleh. Ini dari Zulfa Sahlan, apakah beasiswa Tiongkok itu setiap tahun itu ada? Setiap tahun selalu buka pendaftaran kok ada khususnya yang Chinese Government Scholarship itu biasa teman-teman cek di website kedutaan Tiongkok chineseembassy.org. Nanti cek aja di Google kedutaan Tiongkok di Jakarta. Di website mereka setiap tahun itu selalu ada informasi untuk pendaftaran beasiswa. Selain itu coba teman-teman cek di csi.edu.cn, itu website isinya itu daftar seluruh jurusan dan juga daftar seluruh beasiswa, daftar seluruh kampus yang ada di Tiongkok. Jadi tinggal dicek aja di situ mau daftar kemana, jurusan apa, beasiswa mana, itu bisa dicek dulu di situ. Dan setiap tahun selalu buka pendaftaran. Periode pendaftarannya itu biasanya dari Januari sampai Februari untuk yang Chinese Government Scholarship. Untuk beasiswa yang lain ada yang buka sampai Maret, ada yang buka sampai April, itu tergantung dari kebijakan kampusnya. Oh, oke, baik, Mas. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Zulfa Sahlan juga. Bahasa Mandarin kan lumayan rumit. Nah, beda nada, beda arti. Pernah nggak sih ada pengalaman tersendiri terkait berbahasa dan berinteraksi di Cina, Mas? Sering, sering. Apalagi pas awal-awal ya. Karena itu tadi benar, bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti. Contoh, kayak tulisan ma. Gitu, teman-teman yang sering belajar kan pernah belajar bahasa Mandarin, ma, kalau nada dasar, nada satu, ma, itu artinya ibu, mama. Jadi kalau ma-nya ma, ada cengkok gini, ma, itu udah artinya kuda. Jauh kan, satu kuda gitu kan. Sama nada ya udah ditempeleng bisa-bisa gitu kan. Ya, ibu disamain Iya, sama kayak kuda. bener-bener. Itu sensitifnya di situ. Aku sama teman-teman awal-awal itu juga sempat karena memang kita terbiasa dengan logat Indo, Indo juga nggak ada nada kayak gimana ya, paling juga nada tinggi marah, nada rendah Iya, beradaptasi betul. kalem, udah gitu aja gitu kan, nggak ada yang sedramatis itu perbedaannya. Paling pas kayak mau beli makanan gitu kan, mau beli makanan bagi kita ya nadanya udah bener gitu loh, tapi bagi orangnya si penjualnya dia cuman gitu, aku ulangin lagi gitu kan, ini ah ini sampai akhirnya aku tunjuk aja makanya kayak ini loh, oh ini gitu loh, akhirnya ngomong dong dari tadi, dan ya aku juga dari tadi udah ngomong gitu kan. Sempat ada yang kasusnya ngomong pesan apa gitu kan, ternyata karena salah salah ngomong, salah nada, datangnya ya pesanan yang lain walaupun nggak beda-beda jauh sebenarnya, cuman ya tetap ya gitu kan, salah sambung gitu. Itu ada juga kayak gitu loh. Jadi tapi sebenarnya kalau orang sana itu tidak sekaku itu untuk nada. Jadi kunci utamanya sebenarnya sering-sering ngobrol sama orang sana untuk membiasakan sama dialek sana. Karena masing-masing dialek pun juga sebenarnya ada nada mereka masing-masing yang belum tentu sama dengan bahasa Mandarin formal yang kita pelajari. Jadi teman-teman nanti tinggal di mana, itu pelajari logat mereka, dialek mereka, nada mereka seperti apa. Karena itu bisa jadi berbeda dengan bahasa Mandarin yang secara formal kita pelajari gitu loh. Kuncinya sering-sering aja ngobrol sama orang sana, sering dengerin orang sana ngobrol, itu juga tahu itu nggak ada rumusan pasti. Sebenarnya kalau ditanya tips dan triknya gimana kak, nggak ada. Iya, Main feeling sebenarnya. Ini udah main beneran feeling gitu. main feeling gitu loh. Kadang kita juga ngobrol sama orang sana juga, kan ada beberapa kata yang sama, tapi Iya. nadanya harusnya beda, jadi artinya beda gitu kan. Jadi kita main main feeling aja, ini konteksnya lagi ngomongin apa, berarti disambungin, oh lagi ngomong ini berarti ini maksudnya gitu. Jadi banyak-banyaknya main feeling. Jadi mau nggak mau ya
tips dan triknya ya sering ngobrol aja sama orang sana, nekat-nekat aja, sering dengerin orang sana ngomong, nggak ada cara lain gitu. Karena nggak ada shortcut, nggak ada apa kalau untuk yang ini. Namanya kalau udah urusan kuping kan ya, kalau kuping kita terbiasa ya bisa, kalau kuping kita nggak terbiasa ya susah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tiko. Nah, mungkin karena ini waktunya sudah terbatas ya, Mas ya. Sebelum ditutup, mungkin Mas Tiko bisa memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk memberikan semangat ataupun saran ke teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Silahkan, Mas Tiko. Oke, siap. Kalau dari aku sebelumnya berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang hadir, kepada teman-teman dari PM UNER di sini, Mbak Salva, Mas Ramadan, Mbak Zuzu juga udah mengizinkan aku ya buat sharing-sharing sama teman-teman di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Bagiku teman-teman yang join sekarang ini paling nggak punya niatan atau paling nggak kepo terkait perkuliahan di luar negeri khususnya di Tiongkok itu seperti apa. Nah nanti apapun kejadian teman-teman tetap perjuangkan apapun yang menjadi impian teman-teman, apapun yang menjadi tujuan utama dari teman-teman itu berkuliah, pengen kuliah ke luar negeri khususnya ke Tiongkok itu apa. Karena tantangan utama sebenarnya itu ketika kita udah nyampe ke sana dan mencoba untuk mempertahankan apa yang menjadi tujuan utama kita untuk ke sana. Jadi tetap ingat aja, pegang terus tujuan utama teman-teman itu kuliah ke luar negeri khususnya ke Tiongkok nantinya. Itu sebenarnya untuk apa, itu kan jadi kayak lentera penerang lah. Kalau misalkan lagi Iya, galau, betul. lagi homesick, lagi susah, lagi apa, ketika ingat tujuan utamanya itu apa, itu yang dipertahankan terus, semangatnya bakal ada terus gitu kan. Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi impian dan juga apa yang sudah menjadi target kita masing-masing di ranah kita masing-masing. Aku yakin semua dari kita, masing-masing dari kita itu punya definisinya sendiri untuk sukses gitu kan. Punya kapabilitas dan kemampuannya sendiri untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi teman-teman tetap pertahankan itu, tetap terus menggali apa potensi teman-teman, nanti juga akan dipertemukan dengan jalan yang terbaik untuk menuju impian itu. Gitu sih. Itu juga pengingat juga untuk aku juga sebenarnya. Bagi teman-teman yang mau lebih lanjut, nanti monggo dipersilakan, kita selalu buka peluang lah bagi teman-teman untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut untuk khususnya perkuliahan di Tiongkok nanti seperti apa, bisa hubungi aja nanti di IGPP Tiongkok ini gitu kan, atau di IG Niko Akbar juga bisa kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak Mas Tiko. Mungkin Mas Tiko bisa drop Instagram Mas Tiko di kolom komen ya, Mas, biar teman-teman yang lain bisa follow. Oke, siap. Sebentar ya. Nah, teman-teman, silahkan nanti kalian kalau misalnya ada pertanyaan lain, silahkan kalian bisa langsung menghubungi Mas Niko atau langsung menghubungi ke Instagram PPI Tiongkok Pusat. Seperti itu ya, teman-teman. Ini Mas Niko sangat terbuka jika teman-teman ingin bertanya terkait dengan beasiswa dan kuliah di Tiongkok seperti apa. Oke, itu sudah di-drop Instagramnya teman-teman. Silahkan meluncur ke sana ya, nanti setelah acara PPI Talks ini. Mas Niko, terima kasih banyak untuk semangatnya. Dan teman-teman, semangat juga bagi yang akan dan ingin dan sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Semoga dilancarkan semuanya. Semoga dapat meraih cita-cita yang teman-teman sudah impikan dari lama. Seperti itu. Nah, Mas Niko, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa ini. Tadi kita udah bahas beasiswa, kuliah di sana seperti apa, di sana COVID juga gimana, dan lain-lain. Dan insya Allah ilmu yang sudah diberikan Mas Niko bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di Indonesia, terutama teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Nah, Mas Niko semangat untuk pendidikan dokternya, semoga dipermudah, diperlancar semuanya, koasnya juga semoga lancar, dan semoga bisa lulus segera dan menjadi dokter yang bisa membanggakan Indonesia. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, aku mau ucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini sampai selesai ini. Nah, sampai ketemu di acara PPI Talks Radio Series yang di episode selanjutnya, yang pastinya nggak kalah keren dari episode malam ini nih. Nah, mengingatkan kembali untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Terima kasih Mas Niko atas waktu dan kesempatannya. Oke, izin ditutup ya Mas ya.
Oke, saya Siap-siap. Zalfadina Hairunisa sebagai moderator malam hari ini di acara PPI Talks. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. See you di PPI Talks yang selanjutnya. Terima kasih Mas Dadah Niko. teman-teman. Terima kasih semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Semangat ya Mas Niko. Salam.